dan kami nanti bertanggung jawab. Bu Mula nanti, wah ini kok pas sasaran misalnya. Nah, penyediaan BBM ini sangat penting untuk karena saya juga mendalami berbagai usaha dulu di daerah sini dan di daerah lain, sangat penting bagi suatu pembangunan ekonomi suatu daerah. Jadi makanya kami melakukan sosialisasi ini, gitu ya, dengan harapan semua serba mengerti. Kami ada di sini, kalau ada pertanyaan silakan. Mangga ditanya aja bener ya, apa bagaimana supaya kami juga nanti ikut mendorong, mensupervisi perangkat daerah di sini sehingga bisa memberikan suatu pelayanan ya, sehingga berbagai sektor tersebut bisa mendapatkan haknya. Saya kira demikian. Terus lanjut. Jadi ini tadi sudah diinin dari oleh Pak Yuki, saya kira lanjut aja. Oke, next. Nah, jadi di pembelian jenis BBM tertentu, jadi nanti yang mendapatkan rekom tersebut dapat membeli dan mengambil di SPBU ya yang terdekat ya. Nanti bisa dilayani gitu sama timnya Pak Dodi gitu ya, sesuai sama rekomend tersebut. Tapi sebenarnya kalau boleh sebenarnya ada ini Pak Dodi, ada tembusannya kalau bisa nih Pak Samnya Pertamina atau SBM-nya ada Mas Riza bisa mendapatkan. Jadi topiknya gitu ya, jadi kalau diterbitkan perangkat daerah sehingga nanti bisa termonitor gitu ya, bisa ininya kekurangan kelebihannya gitu. Nah, dari rekom ini bisa didapatkan lah BBM bersubsidi tersebut solar ya, kita langsung ya BBM tersebut solar ya sesuai sama jumlah yang dialokasikan. Siapa-siapa saja yang bisa mendapatkan bisa Bapak Ibu tanyakan lebih detail lagi, karena ini solar adalah barang subsidi, jadi harus tepat sasaran. Para petani, para nelayan, kalau kita di daerah apa yang dekat dengan laut pasti banyak kapal-kapal nelayan yang di bawah 30 GT yang minta rekomendasi yang bisa dilayani di SPBU. Kalau mungkin di Garut mungkin petani ya, petani mungkin yang bisa meminta rekomendasi untuk pembelian JBT minyak solar. Sekarang saja saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya terkait dengan hal ini atau terkait dengan distribusi generasi. Silakan Ibu sebutkan nama dan pertanyaannya secara jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa dari Isperida dan Kabupaten Garut. Ya, tadi yang dijelaskan oleh Bapak. Ibu boleh diulang lagi? Ibu siapa? Ibu Ulfa. Iya. Dari Disperida Garut. Iya. Iya, betul. Kami kebetulan setiap hari menerima rekomendasi solar dari para IKM yang membutuhkan solar melayani. Nah, tadi setelah Bapak menjelaskan runtutan administrasi untuk mendapatkan rekomendasi itu, kita kan perpanjangan selama 1 bulan tuh Pak. Per hari kita bisa memberikan 50 rekomendasi 50 liter Pak. Nah, tadi Bapak menyebutkan bahwa runtutan yang pertama dari desa lalu ke PD dan ketiga yang ke penyalur. Kalau kami di dinas, kebetulan kita dari desa keluar SKU Pak, dari SKU langsung ke dinas, dari dinas langsung ke POM penyalur. Jadi tidak setelah ke penyalur baru keluar rekom, tidak Pak, karena akan berbelit lagi, akan kembali lagi ke POM. Begitu mungkin Pak, saya hanya menjelaskan keadaan di Kabupaten Garut, bagaimana implementasinya. Ya, kita di sini itu seperti ini Pak, begitu. Terima kasih. Jadi pegang kami itu di SPBU itu banyak. Jadi dari uji pelayanan, SOP, dan sebagainya kita itu banyak. Apalagi untuk pengawasan untuk yang berbahan baku subsidi.
langsung menjawab Bu Ulfa. Saya tadi sebenarnya menjelaskan sama seperti Ibu, punten mungkin caranya saya terlalu cepat ya Bu ya. Jadi memang Desperindak kan sebagai dinas yang memang menerbitkan gitu ya, baru siapapun nanti yang dapat rekom itu bisa mengambil ke SPBU. Sebenarnya intinya sama. Gitu. Cuma tadi saya cuma usul, sebenarnya ini kewenangan memang di pemerintah kabupaten ya. Itu apakah nanti waktu dia terbit tembusan ke Pertamina gitu misalnya, sehingga tahu lebih awal, sehingga nanti beliau-beliau ini teman-teman Pertamina bisa sebelum rekapitulasi, tapi per bulan ya, sebelum rekapitulasi udah tahu bahwa ada penerbitan gitu, sehingga bisa disiapkan komoditasnya di mana gitu kan ya, sehingga bisa cocok sama rekom tersebut kayak gitu. Saya kira sih itu. Yang kedua mungkin saya sedikit tambahin tadi nih. Yang nomor 3 ya Bu Cici ya, saya jawab ya. Yang mengenai penyelenggaraan birokrasi bisa dipermudah dia. Iya, bisa wilayah. Jadi memang setuju Pak, memang harusnya bisa dipermudah, bisa dengan bisnis proses ya. Jadi alur proses tadi seperti kayak saya lihat tadi dipermudah. Kedua, bisa menggunakan suatu ya aplikasi. Sekarang nanti semua orang punya HP gitu ya, kalau punya komputer. Tentunya pelayanannya juga udah ada, mungkin ada pelayanan 1 pintu, tinggal ditambahin aja misalnya punyanya kabupaten gitu ya di websitenya. Nah itu bisa dibikin seperti itu. Tentunya itu sangat mudah dan cukup implementasi sangat mudah sekali dan cepat gitu, nggak seperti saya waktu zaman dulu tuh bikin untuk Pemda itu agak lama karena teknologi zaman dulu belum mendukung. Kalau sekarang kan sangat mudah sekali, itu hitungannya bulan udah bisa up and running gitu ya, bisa diakses gitu. Nah nanti dibikin aplikasi yang bisa diakses, kebetulan memang nggak punya komputer nih ya, bisa pakai telepon, mobile phone, smartphone kita ya, telepon pintar katanya. Kalau saya cuma punya 1, kalau nggak tahu kalau tadi disampaikan tadi di sosialisasi peraturan BPH nomor 17 tahun 2019, memang Pertamina berharap ada kesamaan format terkait dengan surat rekomendasi. Karena kan kita tahu kalau di SPBU itu yang penting konsumen bawa surat rekomendasi itu pasti dilayani oleh SPBU. Nah kalau tidak membawa surat rekomendasi tidak akan dilayani. Kenapa tidak dilayani? Karena kan ini barang bersubsidi. Ya. Nah karena hubungannya dengan subsidi, selama dia bawa surat rekomendasi maka SPBU akan melayani. Untuk teman-teman yang penting bagi Pertamina dan SPBU adalah Pemda dalam hal ini bisa memberikan surat rekomendasi kepada konsumen yang memang berhak. Tadi kalau disampaikan ada petani, kemudian ada nelayan, ada usaha mikro dan lain sebagainya. Itu sih. Pak, kewenangan ada di pihak BPK sih Pak ya. Rekomendasi. Kalau tadi yang disampaikan oleh BPH seperti itu. Jadi kalau kami jadi sisi Pertamina ini kan operator penyaluran BBM-nya, penyaluran JBT-nya. Jadi yang penting konsumen membawa surat rekomendasi, itu akan kita lakukan. Pak, kalau sisi pengawasan seperti apa Pak? Agar subsidi itu benar-benar tepat sasaran. Nah, jadi memang kalau dari sisi SPBU, memang yang tadi saya sampaikan, kita agak kesulitan kalau SPBU yang harus mengawasi. Jadi makanya bisa jadi gini, bisa dibayangkan Mas, orang datang sudah bawa surat rekomendasi, sudah bilang ini surat rekomendasinya nggak valid, yang bisa berantem di SPBU gitu kan. Itu yang juga kita nggak mau. Jadi makanya kita sampaikan ke SPBU, yang penting bawa surat rekomendasi dan itu asli ya, bukan fotokopi. Kemudian ada ya keterangan kuota, terus kemudian ada masih masa berlakunya masih berlaku, itu dilayani. Ini untuk semua jenis komoditi, komoditas solar aja. Biasa kan barang-barang yang komoditas yang bersubsidi ini yaitu tadi rentan terjadi penyimpangan begitu ya. Nah ya sementara pemerintah daerah sendiri Pak
walaupun memiliki kewenangan melakukan pengawasan, tapi kayaknya keteteran itu untuk hal itu. Nah mungkin Pertamina ya dalam konteks ini yang lebih kompeten dalam persoalan ini seperti apa untuk lebih meminimalisir terjadinya penyimpangan ini. Mungkin kalau dari sisi Pertamina kita kembali ke ini aja sih ya, kepada kitahnya gitu, bahwa Pertamina ini sifatnya hanya sebagai lembaga penyalurnya saja yang menyalurkan. Sementara terkait dengan aturan, kebijakan segala macamnya, Pertamina ngikut kepada apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau tadi disampaikan oleh BPH Migas bahwa yang mengatur menerbitkan surat rekomendasi harus dari pemerintah daerah, dari SKPD, ya kami ngikut saja. Karena dari sisi Pertamina yang penting ada surat rekomendasinya, maka itu akan dilayani oleh Pertamina. Kalau memang komoditas yang sifatnya subsidi ini banyak penyimpangan gitu Bu, termasuk solar dan lainnya lah. Nah menyikapi hal itu dari komisi seperti apa Bu dari DPR RI? Ya salah satunya adalah saya ikut support dan mendukung, dan ada kegiatan sosialisasi BPH Migas ini karena hari ini temanya adalah implementasi peraturan BPH Migas nomor 17 tahun 2019 dan kaitannya jenis BBM tertentu, yaitu minyak tanah atau minyak solar, itu harus ada regulasi karena emang itu bersubsidi, ada regulasi harus melalui keputusan rekomendasi dan surat rekomendasinya itu dikeluarkan oleh lembaga atau dinas yang ditunjuk oleh pimpinan daerah, dalam hal ini bupati. Dan tentunya saya sebagai anggota Komisi 7 mensupport, karena dalam hal ini tentu BBM bersubsidi ini harus tepat sasaran. Kenapa sosialisasi ini dilakukan Garut? Apakah selama ini memang sering terjadi penyimpangan? Maksudnya gimana? Apakah selama ini hasil pantauan sering terjadi penyimpangan atau yang tidak tepat sasaran atau seperti apa? Ya pastinya ada lah. Kalau dibilang sering mungkin saya tidak bisa menyebutkan ya kalau sering. Pasti ada, kalau ada penyimpangan pasti ada. Dan kalaupun memang belum ada penyimpangan, harus ditertibkan karena memang dalam tujuan ketahanan energi tepat sasaran. Karena ini memang kan BBM bersubsidi, jangan sampai yang dapat solar ini ya orang yang tidak berhak gitu ya, yang berkecukupan. Itu diatur nggak Bu dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Komisi 7? Iya diatur. Kan dalam hal ini kan yang harus dapat adalah UMKM. Kalau usaha yang makro udah tentunya nggak boleh. Usaha mikro baru. Dan itu salah satu tujuan dari sosialisasi ini ya? Iya betul. Saya mungkin ya, makasih sebagai banyak. warga Garut Bu, sebagai warga Garut setelah itu, ini harapan Ibu terhadap warga Garut sendiri seperti apa nih terkait dengan sosialisasi migas ini? Ya pastinya warga Garut bisa mendapatkan ketahanan energi yang baik ya, karena dalam hal ini memang yang bersubsidi tidak hanya solar tapi juga gas 3 kilo ya. Tapi kebetulan karena memang hari ini sosialisasinya memang yang berkaitan dengan solar, yang tentunya mudah-mudahan bisa tepat sasaran. Aturan Bu.